terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Seorang warga di Kabupaten Jayawijaya tewas diduga dianiaya tentara. Jenazah diarak ke markas Kodim. Bertanding di kandang, Persipura kalahkan Persipal Palu 3-0. Polres Manokwari ungkap motif pembunuhan istri pegawai pajak Manokwari karena pelaku kalah bermain judi online. Polisi di Kabupaten Merauke mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling di wilayah masing-masing. Sebab Siskamling bisa menekan angka kriminalitas yang biasanya naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Di setiap kampung dan kelurahan, peran Babin Kamtibmas penting karena merupakan ujung tombak kepolisian untuk mengamankan wilayah. Polisi juga mendorong RT RW serta perangkat kelurahan mengaktifkan pos keamanan lingkungan. Dalam rangka menjaga keamanan dan lingkungan di tiap-tiap RT, kelurahan, dan kampung di wilayah Kabupaten Merauke, sesuai perintah Kapolres Merauke kepada 80 personil para Babin Kamtibmas yang tersebar di kampung-kampung untuk segera mengaktifkan pos-pos kamling yang ada di tiap-tiap RT, kampung, dan kelurahan untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya angka kriminalitas, termasuk juga untuk menjaga keamanan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merauke. Polres Merauke juga mengajak warga untuk selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Festival ini untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas dan lebih berdaya saing. Festival yang berlangsung 1 hari ini dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman serta ratusan pelaku usaha mikro dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner hingga kerajinan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kegiatan ini adalah wadah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui layanan terpadu seperti pembuatan izin usaha, sertifikasi, bimbingan, dan akses pembiayaan. Di mana kita tahu bahwa salah satu isu yang paling berat terhadap UMKM ini adalah pemberian sertifikasi dan beberapa produk-produk perizinan seperti sertifikasi halal, BPOM, HAKI, PIRT, dan NIB, dan lain sebagainya. Nah, acara ini adalah acara yang mengkonsolidir dan mengkoordinasikan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk memberikan perizinan. Dan alhamdulillah, dalam grafik pencapaian kita 1 tahun ini, peningkatan pemberian perizinan di seluruh Indonesia ada sekitar kurang lebih peningkatan 300%. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, termasuk akses permodalan dan pemasaran digital. Kemudahan yang tadi kita lewat kolaborasi melalui acara ini, itu bagaimana mensinergikan seluruh kekuatan, baik itu lembaga-lembaga donor maupun juga perbankan yang saat ini oleh pemerintah menyediakan cukup banyak anggaran, sehingga itu dapat diserap dalam rangka pengembangan UKM kita sampai kepada lapisan masyarakat di tingkat bawah yang utamanya akan dan ingin berusaha untuk mengembangkan sesuai dengan komoditi atau spesifik lokal di wilayah kita masing-masing di Provinsi Papua.
Wagub menambahkan pelaku usaha mikro yang mendapatkan legalitas dan pendampingan wajib menjaga daya saing baik di tingkat lokal dan nasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam laga lanjutan putaran kedua Liga 2 2025, Persipura Jayapura tampil gemilang melawan Persela Lamongan di Stadion Lukas NMB pada hari Rabu. Sejak menit awal pertandingan berjalan panas, tim tuan rumah langsung menerapkan permainan cepat dan menyerang. Baru 1 menit berjalan, striker asing Mutiara Hitam, Mateus da Silva, membuka gol pertama untuk Mutiara Hitam memanfaatkan sodoran bola dari Rafael Sunuk. Tak lama berselang, Ramai Rumakiek menambah keunggulan di menit ke-5 setelah mengecoh bek lawan dan melepaskan tembakan akurat ke gawang Ramadan. Pasukan Rahmat Darmawan menerapkan taktik menyerang dengan distribusi bola cepat antar lini. Taktik ini terbukti efektif. Pada menit ke-38, Mateus da Silva kembali menorehkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Gunansar Mandowen menjadikannya brace dan menutup babak pertama dengan skor 3-0 untuk Persipura. Meski menguasai jalan pertandingan di babak kedua, Persipura tak mampu menambah gol meski sejumlah peluang diciptakan, termasuk dari Boas Solosa yang masuk sebagai pemain pengganti. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Persipura. Ini menjadi kemenangan besar pertama di kandang sendiri musim ini. Dengan hasil ini Persipura mengemas 20 poin dan naik ke posisi 4 klasemen sementara Liga 2. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.